Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 334. Yaitu beberapa lembar lagi akan selesai kitab ini biidznillah azza wa jal, kurang lebihnya 4 lembar lebih sedikit. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala berikutnya menyusul kitab yang lainnya insyaallah, dan juga mukadimah tafsir tinggal 2 lembar lebih sedikit. Insyaallah juga akan selesai. Semoga Allah taala mudahkan kita semuanya untuk mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan situ mengenai salat sendirian di belakang shaf. Boleh atau tidak? Terus bagaimana solusinya? Batal enggak kalau menyengaja? Kapan tidak diperbolehkan dan kapan diperbolehkan? Kita lihat. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah, disebutkan situ la salata limunfaridin khalfas shaf. Ini masih berkaitan masalah apa sih? Masalah kaidah kemarin, peniadaan suatu amalan, penafian itu imma yang ditiadakan itu memang benar-benar perbuatan itu enggak dianggap sama sekali. Imma yang ditiadakan itu keabsahan atau kesahihan perbuatan tersebut, imma yang ditiadakan kesempurnaannya. Nah, sekarang kalau salat sendirian di belakang shaf, itu salatnya dianggap atau tidak dianggap? Kalau enggak dianggap sah atau enggak dianggap salatnya gitu loh. Atau kurang pahalanya atau kurang sempurna atau bagaimana, kita lihat. Hada nafyun shihhah, peniadaan di sini tidak ada salat untuk orang sendirian di belakang shaf. Peniadaan di sini adalah peniadaan kesahihan salatnya. Berarti kalau salatnya enggak sahih, dianggap salatnya enggak ada gitu loh. Sendirian di belakang shaf. Kita lihat rinciannya. La nahmiluhu ala nafyil wujud. Kita tidak bisa membawa kepada makna peniadaan wujudnya. Li'annahu qad yujad man yusalli khalfas shaf munfaridan. Karena bisa jadi kadangkala dijumpai orang yang salat di belakang shaf sendirian. Dijumpai. Nah, sudah kita lewati kan rinciannya. Wala nahmiluhu ala nafyil kamal, dan kita juga tidak bisa membawa kepada makna peniadaan kesempurnaan. Li'annahu laisa 'indana dalilun yadul ala sihhatis shalatil munfarid khalfas shaf. Dikarenakan kita tidak punya dalil yang menunjukkan sahnya salatnya orang sendirian di belakang shaf. Tidak punya dalil yang menunjukkan barakallahu fikum mengenai sahnya salat sendirian di belakang shaf, enggak ada dalilnya. Bal warada anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wahdah khalfas shaf fa amarahu an yu'ida as-shalah ta'kidan nafi, masyaallah. Bahkan yang datang dalilnya ini, perhatikan baik-baik ini ya, bahwasanya Rasulullah SAW melihat ada salah seorang yang salat sendirian di belakang shaf, kemudian Rasulullah perintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Ini sebagai penguat peniadaan tersebut. Berarti benar-benar apa? Enggak dianggap salatnya kalau salat sendirian di belakang shaf. Tapi ingat, kapan diperbolehkan dan kapan enggak dianggap salatnya ini? Kalau di depannya shafnya masih ada furjah, masih ada celah untuk masuk, dia enggak masuk. Sengaja di belakang shaf itu. Allahu Akbar, sendirian. Kalau 2 orang bagaimana? Kalau 2 orang hilang apa? Hilang larangan tadi itu. Walaupun dia tetap apa? Tetap enggak diperbolehkan. Karena apa? Karena membiarkan shaf di depannya renggang. Apa maksudnya? Kalau sendirian batal. Sengaja. Shaf pertama masih kurang 1 orang di situ. Dia sengaja di belakang. Allahu Akbar. Batal salatnya. Paham belum? Tapi kalau sudah penuh, shaf depannya sudah penuh, di 6 shaf depannya sudah penuh, kemudian dia ingin salat, kok enggak ada jamaah yang lain? Enggak ada makmum-makmum yang lain. Bagaimana solusi yang terbaik? Solusi yang terbaik tetap dia salat sendirian di situ. Karena ada udzur di situ, ada udzur. Enggak boleh dia narik orang di depannya. Tarik belakang itu. Kenapa? Pertama, kalau kita perbolehkan menarik orang di depannya, nanti ada apa? Nanti ujung-ujungnya shaf yang di depannya itu menjadi apa? Renggang. Terkurangi 1 orang.
Akhirnya kita malah mengurangi kesempurnaan shaf kan? Yang pertama. Yang kedua, boleh enggak kalau kita maju ke depan gitu kemudian melewati shaf-shaf yang ada langsung ke samping imam? Itu juga kurang tepat. Karena nanti kalau ada orang yang terlambat lagi, wah enggak ada jamaah ini, maju ke depan lagi. Wah ada 100 orang lagi, wah enggak ada orang nih, maju ke depan lagi. Ujung-ujungnya sebelah imam berapa orang? Bisa 10 orang. Paham ya? Orang kira imamnya yang mana ini? Nah, maksudnya kesimpulannya biarkanlah dia salat sendirian karena posisinya darurat dan juga apa? Ada udzur yang syar'i di situ. Sah salatnya sah. Yang dianggap tidak sah salatnya adalah menyengaja salat sendirian di belakang shaf dalam keadaan shaf depannya masih ada celah untuk dia masuki. Paham maksudnya? Naam. Ikhwani fid din azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Wa ba'dul ulama hamala qawlahu, sebagian ulama membawa perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la salata liman faridin khalfas shaf, tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang shaf ala nafyil kamal, sebagian mereka mengatakan yang ditiadakan di sini kesempurnaannya. Salatnya sah cuman enggak sempurna katanya. Kita lihat. Wa qala law shalla khalfas shaf bila udrin fa salatuhu shahihah wastadallu lidzalika bidalilain. Dan mengatakan bahwasanya kalaupun seandainya salat di belakang shaf tanpa udzur, maka salatnya sah. Mereka berdalilkan untuk pendapat tersebut dengan 2 dalil. Pertama, kita lihat ad-dalilul awal, dalil pertama, sihhatus shalatil mar'ah wahdaha khalfas shaf. Jangan gagal paham ini ya. Ini dalilnya lemah. Orang yang mengatakan salat sendirian di belakang shaf itu tetap sah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cuman pahalanya berkurang, enggak sempurna. Mereka berdalilkan dengan dalil lemah. Kita lihat dalilnya. Dalil yang pertama, sihhatus shalatil mar'ah wahdaha khalfas shaf, dikiaskan dengan apa? Sahnya salatnya seorang wanita sendirian di belakang shaf. Kalau perempuan memang perempuan memang enggak diperintahkan untuk ikut masuk ke shaf laki-laki kan gitu. Dan sebaik-baik shaf untuk perempuan di mana? Depan atau belakang? Kalau misalkan jamaah di masjid yang paling bagus shaf perempuan depan atau belakang? Yang paling belakang. Khairus sufufi ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Sebaik-baik shafnya lelaki itu yang paling depannya, shaf pertama. Wa na'am. Sebaik-baik shaf lelaki adalah yang paling depannya. Yang paling jelek mana? Yang paling belakang. Kenapa paling jelek? Karena yang paling belakang dekat dengan wanita. Paham belum? Sebaik-baik shaf wanita yang paling belakang, yang paling jeleknya yang paling depan karena dekat dengan laki-laki. Jadi kalau untuk perempuan dikiaskan enggak tepat ini ya. Perempuan sah aja salat sendirian di belakang shaf karena enggak dituntut untuk gabung ke shaf laki-laki gitu loh. Paham belum? Antum salat, Allahu akbar dan imam. Belakang antum shaf laki-laki, masih ada renggang, masih ada beberapa orang masuk bisa. Tapi apakah perempuan dituntut ikut masuk itu? Tidak. Belakang shaf sana sendirian enggak masalah. Faham maksudnya? Itu. Jadi kiasnya kias yang tidak benar. Qalu, mereka mengatakan wa ma sabata fi haqqin nisa sabata fi haqqir rijal. Ini hukum asalnya benar. Kalau enggak ada pengecualian. Dan hukum yang ditetapkan untuk perempuan itu ditetapkan juga hukumnya untuk laki-laki. Itu kadang-kala benar. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Daru. Untuk laki-laki atau perempuan lafaz daru di situ. Laki-laki kan? Apakah perempuan enggak dilarang? Dilarang enggak kira-kira? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ini perintahnya daru untuk laki-laki kan? Perempuan dilarang enggak? Dilarang juga. Paham maksudnya? Jadi seperti itu, hukum asalnya seperti itu, tapi ini kalau ada pengecualian jangan disamaratakan. Kalau ada pengecualian dikondisikan pada tempatnya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa qad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hina shalla bi Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa man ma'ahu anna al-mar'ah shallat khalfas shaf wahdaha. Dan sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang bersama beliau saat itu dan orang yang bersama beliau saat itu ada seorang perempuan yang salat di belakang shaf sendirian, enggak masalah. Ini enggak dipermasalahkan. Perempuan silakan salat di rumah aja, lebih afdalan itu. Jadi enggak ada iskal ini ya. Pendalilan lemah atau kuat ini? Pendalilan ini lemah atau kuat?
Kiaskan dengan sahnya seorang wanita salat sendirian di belakang shaf dengan laki-laki disamakan, pendalilan lemah atau kuat ini? Lemah. Berikutnya, wad dalilus tsani, dalil yang kedua, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minal yasar ilal yamin. Ini kapan tragedinya, kejadiannya? Tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saat itu ikut salat malam. Beliau salat malam, Allahu Akbar, ternyata Abdullah bin Abbas berdiri di bagian kiri atau kanannya? Kirinya. Langsung Rasulullah memutarkan agar dia pindah ke kanan. Mutarkannya bagaimana? Pakai tangan kiri gini atau pakai tangan gini? Bang. Tangan kiri atau kanan, Bang? Kiri. Kalau kanan nanti apa? Melewati depan orang sholat. Jadi beliau memutarkan gini. Nah, mereka berdalilkan itu, kita lihat dalilnya lemah sekali. Dalil yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW memutarkan Abdullah bin Abbas dari kiri ke kanan. Nah, ketika di belakang sendirian enggak dia? Abdullah bin Abbas. Nah, itu katanya itu aja boleh, sah katanya. Tapi sendiriannya lama atau cuma karena mutar aja? Karena mutar lemah berarti pendapatnya, kita lihat biar tambah jelas. Wa huwa fi hali ruju'ihi minal wara' infarada 'anis shaf, kata mereka. Abdullah bin Abbas keadaan dia ketika kembali dikembalikan tadi itu barakallahu diputar belakang tadi itu, sendirian enggak dia belakang shaf? Sendirian enggak? Waktu diputar gini sendirian enggak dia? Sendirian, kata mereka, itu dalilnya. Tapi ingat, pendapatnya enggak kuat. Karena Abdullah bin Abbas ketika diputarkan, memang dia di belakang sendirian, tapi apakah terus-menerus atau cuman karena mau putar aja? Karena mau putar, setelah sampai ini di kanannya. Kesimpulannya, barakallahu fikum, salat sendirian di belakang shaf tanpa udzur yang syar'i batal salatnya. Tapi kalau ada udzur yang syar'i karena shafnya penuh, enggak perlu dia narik orang di depannya, enggak perlu dia maju ke depan samping imam, cukup dia salat sendirian, sah salatnya. Itu pendapat yang dikuatkan oleh barakallahu fikum Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya. Kenapa tadi? Kenapa sebabnya kok dilarang kita narik orang di depan kita? Di depan kita shafnya sudah sempurna, sudah penuh, antum tarik, jadi renggang enggak nanti? Renggang, kuranglah shafnya, enggak sempurna lagi, antum malah mengurangi kesempurnaan shaf di depan antum. Enggak bolehnya itu. Biarkan mereka sempurna, antum di situ kalau enggak ada temannya langsung salat. Yang dilarang itu salat sendirian di belakang shaf yang di depan antum masih memungkinkan untuk antum masuki. Renggang, ada celah, antum malah sengaja salat di belakang shaf, enggak sah salatnya. Masyaallah, itu penjelasannya bagus sekali nih ya. Kita lihat jawabannya untuk dua dalil tadi itu. Wa yujabu an dzalik, dijawab dua pendalilan tadi itu. Bi anna al-mar'a shallat khalfas shaf wahdaha li annaha laysat min ahli musafah lirijal. Perempuan salat sendirian di belakang shaf memang karena perempuan itu bukan orang yang apa? Bukan orang yang pantas dan berhak menjadi menjadi satu dengan shaf laki-laki. Ya enggak? Walaupun shaf laki-laki masih renggang pun perempuan enggak boleh maju ke depan ikut shaf laki-laki. Sendirian di belakang sah-sah saja. Sehingga qiyas tadi enggak benar. Qiyas tadi tidak apa? Tidak benar. Paham insyaallah ya? Kita lihat lagi. Bal kullama ba'udat an rijal fa huwa afdal. Perempuan itu semakin jauh dari lelaki semakin afdal. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di riwayat yang lainnya, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk para wanita. Paham ya? Nah, jadi perempuan semakin jauh dari lelaki semakin bagus. Tapi kalau perempuan sudah mulai dekat dengan laki-laki, rasa malunya berkurang, apalagi ngobrol, lewat berpapasan, assalamualaikum. Allah musta'an. Karena dulu pernah ada sama orang awam aja ketemu salam, masa sama ahlus sunnah diam-diaman katanya. Kita kan orang awam enggak punya ilmu. Kita sapa biasa orang awam kan? Nyapa, assalamualaikum, nyapa laki-laki yang lada kan itu. Kemudian kalau di pasar kita ngobrol sama orang awam, penjual laki-laki perempuan biasa kan, karena mereka enggak punya ilmunya. Sesama ikhwah ahlus sunnah berpapasan ya jangan menyapa. Karena sudah tahu ilmunya, dikiaskan dulu. Ahlus sunnah kan semakin pintar, semakin dalam ilmunya, semakin menerapkan, mempraktekkan. Tapi kalau ketemu kok berpapasan diam-diam aja, kata akhwatnya itu. Pertanyaan itu ya, kita katakan karena udah ilmunya.
Masa ikhwah Rasulullah berpapasan kemudian assalamualaikum kaifaluka ya akhi? Allah musta'an, fitnah enggak? Fitnah. Kalau di luar sana orang-orang awam yang jual beli di pasar lain pembahasannya, mereka enggak punya ilmunya. Kita cuma datang beli selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Tapi kalau dikiaskan dengan tadi itu enggak benar. Enggak benar ya. Kalau kita lewat berpapasan, jauhi fitnah. Nah. Kita lihat sini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik safnya wanita itu yang paling belakang. Kenapa kok paling belakang lebih baik? Karena jauh dengan saf lelaki. Paham belum? Kalau kaum lelaki yang paling bagusnya yang paling depan karena jauh dari saf perempuan. Itu perlu diperhatikan. Kata beliau, fa idza waqafat wahdaha fa hada lid-darurah. Adapun kalau perempuan berdiri sendirian di belakang saf itu karena darurat, kan enggak ada yang lainnya, enggak masalah. Dan enggak dituntut untuk dia gabung kepada saf lelaki, malah enggak boleh, haram. Kan itu na'am barakallahu fi. Wa amma qadhiyatu Ibnu Abbas, penting ini bantahan yang kedua. Adapun qadhiyah kejadian yang saat itu Abdullah bin Abbas na'am barakallahu fikum melakukannya, fa innahu lam yanfarid khalfas shaf. Abdullah bin Abbas itu enggak menyendiri di belakang shaf. Cuman melewati karena keliru tempatnya. Kalau dua orang salat berjamaah, itu imam dan makmum posisinya di mana? Makmum sebelah kanan imam atau makmum sebelah kiri imam? Pendapat yang sahih dan sesuai dengan dalil, makmum di sebelah kanan imam. Nah, saat itu Abdullah bin Abbas ingin jadi makmum, tapi ternyata berdirinya di sebelah kiri. Sama Rasulullah diputar, dipindah ke kanan. Nah, kata mereka itu buktinya juga boleh sholat di belakang shaf. Lah mana? Abdullah bin Abbas ketika diputar di belakang shaf katanya. Alhamdulillah, kita katakan itu pendalil lemah. Di belakang shaf itu mana? Dia kan cuma mutar saja. Jadi enggak bisa dibawa ke situ. Kita lihat. Bal ghayatu ma hunalika infiraduhu lahdhatu mururihi likamal shalah, ya kan? Bahkan ujung-ujungnya, puncak-puncaknya Abdullah bin Abbas di belakang Rasulullah itu pun apa? Cuman barakallahu fikum, sewaktu lewatnya tadi itu. Paham ya? Lahdhah, sesaat ketika dia lewat saja untuk menyempurnakan salatnya. Paham belum? Kan enggak selamanya di belakang kan? Diputar gini kan? Putar. Nah, ujung-ujungnya taruh mana? Kanan kan? Nah, enggak di belakang terus kan? Sehingga pendalian tersebut tidak benar atau dikatakan pendapatnya lemah yang mengatakan dikiaskan dengan perbuatan tadi. Wa dhahirul hadits annahu la salata limunfaridin khalfas shaf walau li'udrin. Dhahir hadisnya tidak dianggap salatnya seseorang yang salat sendirian di belakang shaf tanpa walaupun dengan udzur. Dhahirnya seperti itu. Dhahirnya kita pahami dulu dhahirnya. Dhahir hadisnya itu walaupun ada udzur pun salat di belakang shaf sendirian enggak boleh. Ini dhahirnya ya. Wa qad dhaba ilaihi ba'dul ulama, dan para ulama sebagian mereka berpendapat demikian. Wa qalu, dan mereka mengatakan salatul insan munfaridan khalfas shaf batilah. Mereka mengatakan salatnya seseorang sendirian di belakang shaf batal salatnya. Walau kana al-udrin, walaupun dengan apa? Udzur. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat kalau ada udzur sah-sah saja. Seperti yang ana sebutkan tadi itu, shaf yang di depan kalian, di depan kita penuh. Enggak ada teman lagi untuk sholat. Antum saat itu jangan nunggu orang lain datang, nanti terlambat sholatnya. Langsung aja sholat, Allahu Akbar. Walaupun sendirian, karena ada udzur. Nah, bukankah kita boleh menarik orang depan kita? Jangan. Kalau antum tarik orang depan antum, berarti nanti apa? Mengurangi kesempurnaan shaf yang di situ. Dulu inilah yang kita pahami, ya enggak? Dulu kita paham seperti itu. Masuk gitu, tarik gitu. Kaget di depan kita, lagi khusuk tarik. Apalagi misalnya orang awam, antum keliru narik orang awam, antum disikut nanti. Iya, kalau misalkan antum, wah ini enggak ada teman ini, mau antum tarik, dia pakai jubah orang baru ngaji. Awam, antum tarik nanti antum bisa masalah nanti. Paham ya? Terus bagaimana langsung sendirian di situ enggak masalah karena ada udzur. Kalau antum di depan samping imam, masalahnya apa masalahnya tadi? Masalah nanti akan berketerusan, orang yang datang merasa sendirian maju ke depan lagi samping imam. Sudah satu orang ini kan, datang lagi, enggak ada teman, maju lagi samping imam, sudah dua orang sampingnya. Datang lagi, enggak ada teman, maju lagi ada tiga orang. Imam, makmum. Sebelah imam semua. Datang lagi sampai 10, bayangkan. Orang bingung imam yang mana ini?
Nah, kesimpulannya sendirian enggak masalah karena ada udzur. Kita lihat pendapat yang kuat sekarang ini. Wa ikhtara Syekhul Islam wa kadzalika Syekhuna Abdurrahman bin Sa'di. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan Syekhuna karena memang beliau murid daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pendapat yang dikuatkan dipilih oleh Syekhul Islam dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah annahu. Ini penting ini. Nah, bila perlu digaris ini karena ini syahidnya intinya. Annahu idza kana li'udrin fala ba'sa. Kalau ada udzur salat sendirian di belakang shaf tidak masalah. Paham ya? Tidak masalah, enggak ada larangan salat sendirian di belakang shaf kalau ada udzur tadi itu. Masyaallah. Li'anna qaulahu, dikarenakan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sholata liman faridan khalfas shaf, tidak dianggap salatnya orang yang sendirian di belakang shaf, yadul menunjukkan ala wujubil musafah. Ini hanya dalil yang menunjukkan wajibnya musafah, wajibnya membikin shaf, meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Wal wujub yasqut bil ajiz. Sedangkan kewajiban itu gugur dengan apa? Ketidakmampuan tadi itu. Lah, kenapa tidak mampu? Dia sendirian. Bagaimana coba? Kalau dia narik orang di depannya, dia akan mengurangi apa? Kesempurnaan shaf di depannya, enggak boleh. Ya enggak? Kita lihat lagi. Wa 'ala hadza takunu al-musafah fi haqqi hadzal rajul ghairu wajibah. Berdasarkan penjelasan ini, berarti dia barakallahu fikum membikin shaf di situ pada hak orang yang sendirian tadi itu enggak wajib karena enggak ada temannya. Li'annahu 'ajizun anha, karena dia enggak mampu. Wala yusra' dan tidak disyariatkan lahu untuk orang tadi an yaqifa bi janibil imam. Penting ini, pahami Bapak ini. Enggak disyariatkan untuk orang tadi an yaqifa bi janibil imam. Berdiri di sisi imam. Dulu ini yang kita pahami dulu. Alhamdulillah setelah tahu kebenaran ya kita harus ikuti kebenaran. Karena dalilnya kuat sekali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Dulu kalau kita keterlambatan gitu, wah enggak ada lagi masuk ke depan samping imam. Kalau enggak gitu narik orang depan kita. Ternyata pendapatnya lemah. Ya, cukup antum salat sendirian enggak masalah. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wala yusra'u lahu an yaqifa bi janibil imam. Enggak disyariatkan untuk dia berdiri di sisi imam. Paham ya? Naam. Li'anna dzalika mukhalifun lis-sunnah, karena perbuatan tersebut menyelisih sunnah allati tu'tabar sya'iratan wa hiya na'am taqad wa hiya barakallahu fikum taqaddumu al-imam. Artinya apa? Perbuatan dia itu menyelisih sunnah. Kenapa? Yang mana hal tersebut dianggap sebagai syiar agama Islam. Apa itu yang diselisih? Di depannya seorang imam. Paham ya? Di depannya seorang imam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya imam itu di depan sendirian gitu loh. Kalau antum temani berarti sudah menyelisih. Paham belum? Imam berapa orang aslinya, Bang? Satu lah. Kalau antum temani berapa? Dua kan? Itu maksudnya. Maksud beliau itu. Jadi enggak usah temani, satu. Wa taqaddumul imam lahu ma'nan wa maghza. Dan di depannya maksudnya seorang imam di depan, barakallahu fikum, memiliki makna dan juga tujuan. La mujarrad kauni amama shaf, bukan semata-mata imam di depan gitu, semata-mata di depan shaf, enggak, ada maknanya di situ. Apa maknanya di antaranya? Maknanya di antaranya kalau sudah ada imam, antum sebagai makmum enggak perlu bikin sutrah lagi, itu di antaranya. Paham ya? Jadi antum misalkan ada orang lewat di depan antum lagi makmum, Allahu Akbar, antum gini-gini, berarti enggak paham antum. Karena pernah ada itu. Jadi makmum ada ikhwan lewat, dia batal mau wudu, mau digini-gini kan sama dia. Makmum dia enggak bisa. Kalau imam mungkin karena sutrahnya makmum itu sutrahnya imam. Kalau ada imam, imam itulah yang sutrahnya apa? Sutrahnya imam itulah yang jadi patokan. Kalau ada orang lewat depan imam baru dihalau. Tapi kalau antum kita posisinya makmum, ada orang lewat ke antum halau-halau gini, antum halau gini, antum tahan gini, ini enggak paham berarti. Jangan biarkan lewat. Karena antum sudah enggak ada kewajiban lagi di situ bikin shaf. Imam tadi yang bikin sutrah, karena imam tadi sudah ada sutrahnya. Ini penting ya, karena mungkin terjadi, ana pernah lihat itu ya, Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau, bal hatta yu'raf annahu imamun haqiqah. Bahkan tujuannya agar diketahui bahwasanya dia itu benar-benar imam. Kalau 3 orang, 4 orang tahu enggak imam yang mana? Setiap terlambat karena sendirian masuk ke depan, sudah 2. Terlambat lagi masuk ke depan, 3.
Terlambat lagi maju ke depan lagi udah 4. Ya. Jadi imam sama 3 orang ini sampingnya. Akhirnya orang yang baru datang bingung, imam yang mana itu kan enggak mungkin dipastikan ini pasti imamnya. Karena keadaannya kan seperti itu. Paham ya? Nah, inilah yang membuat apa? Membuat para ulama mentanbih, memperingati jangan maju ke samping imam. Fayakunu imaman bil af'al wa imaman bil makan walau taqaddama ahadun wa sallama sara imamain. Masyaallah. Maka seorang imam dia itu menjadi pemimpin imam dengan perbuatannya dan menjadi imam pemimpin di tempatnya sendirian aja. Kalau seandainya ada orang kok malah maju ke depan, salat bersama imam, berarti menjadilah 2 imam, imamnya 2. Salatnya imamnya 2, bayangkan. Allahul musta'an. Wa idza ja'a tsalitsαν saru salasa a'immah. Kalau maju lagi 1 berarti 3 orang. Berarti apa? Imamnya 3. Allah musta'an. Hati-hati ya, jangan keliru ya. Wa hakadha dan demikian seterusnya. Wa li hadza laysa minal masyru' itlaqan an yaqifa ila janibil imam. Diulang lagi ini. Oleh karena ini bukan perkara yang syariatkan ketika dia sendirian kemudian dia berdiri di sisi imam, enggak disyariatkan. Lah kalau enggak disyariatkan bagaimana kesimpulannya? Abdullah, kesimpulannya bagaimana? Kemana dia salatnya? Letaknya di mana tempatnya dia? Walaupun sendirian? Walaupun sendirian karena ada udzur yang syar'i. Apa maksudnya ya? Nah, kalau dia maju samping imam jangan. Yang akhirnya apa? Barakallahu fiikum menghilangkan hukum asal imam tadi itu. Berikutnya biar tambah jelas lagi. Wa idza qala qailun, kalau seandainya dia mengatakan yajdzibu ahadun nas mimman amamahu liyasaf ma'ahu. Artinya apa? Dia menarik. Paham ya? Barakallahu fiikum, menarik salah satu yang ada di shaf di depannya agar menjadi shaf untuk dia. Paham belum? Dia datang gitu, barakallahu fiikum, tarik ke belakang ini. Paham belum? Ini ada yang mengatakan, bagaimana sekarang kalau barakallahu fiikum salah satu di antara jamaah tadi itu yang orang terlambat tadi ditarik. Jadi jamaah tadi itu sudah shaf dan sempurna, tarik sama dia agar dia bikin shaf bersama dia. Bagaimana seperti itu? Qulna hadza adha wa amar, katanya. Ini lebih parah lagi dan lebih hancur gitu loh. Kenapa lebih parah lagi? Merusak kesempurnaan shaf. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnakan shafnya. Kok malah sudah sempurna malah dikurangi. Paham belum? Jadi enggak usah tarik. Li'anna fihi tasarrufan fil ghair. Karena dia ikut campur pada orang lain. Orang lain pengennya shaf pertama, mau tarik di shaf kedua. Paham belum? Orang itu kan berlomba-lomba mencari shaf berapa? Shaf pertama, sudah shaf pertama sempurna, datang dia terlambat malah ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang akhirnya menjadi shaf yang berapa dia? Kedua. Marahlah dia. Paham ya? Nah, ini yang perlu diperhatikan, bukan semata-mata karena ada perselisihan, ada ijtihad para ulama, tapi inilah ijtihad yang benar insyaallah taala. Ya, ini kuatan Syekh Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Karena dia ketika dia narik orang yang di depan tadi itu ikut campur tentang urusan orang lain. Orang lain pengennya dapat shaf pertama, sudah senang-senang, Allahu Akbar. Senang-senang dapat 1 rakaat, datanglah orang sendirian. Karena enggak ada shaf, ditarik dia. Tarik ke belakang ini. Rasanya kan lain udah. Wah, ana pengen shaf pertama ditarik ke belakang, shaf kedua. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa'tida'un 'alaihi binaqlihi minal makanil fadil ila makanil mafdhul ini. Masyaallah. Penjelasannya sangat kuat sekali. Dan perbuatan dia menarik orang di depannya ini termasuk tindakan kriminalitas, kejahatan. Kenapa? Karena memindahkan posisi makmum yang sudah mulia shaf pertama tadi itu dipindah ke posisi shaf yang kurang utama. Shaf yang utama di mana? Depan. Sama dia malah dipindahkan ke belakang. Paham maksudnya ini? Ini penting loh ini ya, sisi pendalilan ini biar nanti enggak keliru ya. Wa tashwishan 'alaihi, dan juga membikin apa? Membikin ransau pikiran orang yang sudah bersaf tadi itu. Tashwish. Membikin gaduh pikirannya. Dia tenang-tenang lagi merenungi ayat, tiba-tiba dari belakang ditarik. Kaget kan dia, akhirnya kaget. Kedua, dia merasa kecewa. Shaf pertama dan shaf kedua.
Paham ya? Ketiga kaget, macam-macam. Paham ya? Seperti itu, barakallahu fiik. Wa min mafasidi hadza aidan al-ikhlal bi hadha as-saff bi fathi furjatin fi. Penting ini. Alasan yang lainnya. Dan kerusakan perbuatan ini antum narik di depan antum untuk ke belakang ikut shaf, menjadi shaf namanya antum misalkan. Kerusakan lainnya apa? Kerusakannya antum atau kalian atau orang tersebut membuka celah yang sempurna, yang semula sudah sempurna. Wa hiya imma an tabqa maftuhatan wa imma an tarasun nas fayataharrak kullu shaf biduni faedah. Allah musta'an. Paham ya? Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, imma shaf di depan kalian akan tetap lobang, enggak sempurna lagi, atau akhirnya membuat orang bergerak untuk apa? Untuk menyempurnakan shaf lagi. Paham ya? Yang semula sempit agak diluaskan lagi seperti itu. Jadi membuat orang apa? Membuat orang enggak tenang. Itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Paham maksudnya ya? Kesimpulannya perlu menarik enggak? Perlu menarik orang depan kita enggak? Enggak perlu. Perlu enggak? Kita maju ke depan kemudian di samping imam perlu enggak? Enggak perlu juga. Lah terus bagaimana? Tetap salat sendirian belakang shaf karena ada udzur tadi. Kita lihat lagi dikit lagi. Kata beliau, fa hal naqul, apakah kita boleh mengatakan idza kana al-amru kadzalik la tasuf ma'al imam? Apabila perkara yang seperti itu, maka jangan kamu membuat shaf bersama imam, wala tazdid ahadan liyasuf ma'ak. Dan jangan kamu menarik orang untuk apa? Untuk menjadi shaf bersamamu. Idzan jika demikian, fala tasil ma'al jamaah, fala tusalli ma'al jamaah. Jangan kamu salat bersama jamaah. Nah, ini ada yang katakan seperti itu. Boleh enggak kita katakan seperti itu? Boleh enggak kita mengatakan seperti itu? Kalau gitu kamu jangan bikin shaf bersama imam dan jangan narik orang untuk apa? Dijadikan shaf bersamamu. Kalau begitu, enggak usah salat sama jamaah sekalian katanya. Ini orangnya gagal paham, emosi orangnya. Dinasihati, dikasih tahu yang benar, sepertinya emosi dia. Karena emosi yang mengatakan oh gitu enggak usah salat sama jamaah sekalian katanya. Dia keliru. Dia salat di belakang shaf sendirian tuh bersama jamaah. Paham ya? Kok malah enggak usah salat jamaah sekalian gimana? Paham ya? Dia sholat sendirian di belakang shaf itu bersama jamaah. Karena ada udzur tadi itu diperbolehkan. Santai aja, enggak usah emosi gitu loh. Ini kan dalil itu ya. Allah musta'an. Ya kalau kadang orang seperti itu ya udah dijelaskan itu ya, perdebatan kalah itu ada hujahnya seperti ini, akhirnya ujung-ujungnya dia mengatakan lalu gitu enggak usah sholat jamaah sekalian katanya. Nah, kita katakan enggak benar. Jawabannya apa? Al-jawab la. Jangan ngomong gitu. Hadza ghairu sahih, ini enggak benar. Li'anna kaunahu yuwafiqul jama'ah fil af'al wal iqtida', ini penting ini. Dikarenakan seorang itu keadaannya dikatakan mencocoki jamaah pada perbuatannya dan mengikuti. Walaupun dia salat di belakang shaf sendirian, tapi dia mengikuti gerakan imam, perbuatan imam, dikatakan salat jamaah. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kata beliau, walau shalla khalfahum wahdah, walaupun salat sendirian di belakang shaf. Penting ini khairun min kaunihi yusalli wahdah la ma'al jamaah. Keadaan dia salat sendirian di belakang shaf itu lebih baik daripada dia salat sendirian tanpa jamaah. Wah, kalau gitu anak salat sendirian aja ya, berarti gagal paham. Dia salat sendirian di belakang shaf itu sudah dihitung jamaah kalau dia paham. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fa innahu law shalla khalfahum infarada khalfas shaf walakin lam yanfarid fil mutaba'ah. Penting ini. Kalau seandainya salat sendirian di belakang shaf, salat sendirian di belakang shaf, tapi dia tidak menyendiri di dalam mutaba'ah. Maksudnya bagaimana? Mengikuti imam. Imam takbir, dia takbir juga. Allahu akbar, takbir juga dia. Karena imam dijadikan untuk apa? Diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qama minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau takbir, takbirlah kalian.
Kalau takbir, takbirlah kalian. Nah, kemudian kalau ruku', ruku'lah kalian. Kalau imam bangkit dari ruku', kemudian imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, kalian enggak usah ikut-ikutan ngomong sami'allahu liman hamidah. Cukup kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena anak pernah dengar, saking semangatnya dia salatnya, imam bilang sami'allahu liman hamidah, dia sami'allahu liman hamidah. Keliru. Kalau makmum jangan ikut-ikutan. Makmum cukup dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Untuk lafaz sami'allahu liman hamidah ini khusus imam atau orang yang sholat sendirian. Paham belum? Kalau makmum enggak perlu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Dalilnya jelas, faqulu Rabbana walakal hamdu. Nah, itu sekedar selingan. Kita lanjutkan lagi. Walau shalla wahdahu ma'al jamaah, walaupun dia salat sendirian. Walau shalla wahdahu ma'al jamaah, kalau seandainya dia salat sendirian tidak bersama jamaah, infarada fis shaff wal mutaba'ah, berarti dia menyendiri di dalam shaf dan juga mengikuti imam tadi itu. Wa kullama qallatil mafasid kana aula bil mura'ati mimma law kasurat. Kata beliau ini kaidah bagus sekali, kaidah fikih ini. Kata beliau, "Na'am barakallahu fikum, setiap kali kerusakan itu lebih sedikit, itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada barakallahu fikum kerusakan lebih banyak." Maksudnya bagaimana? Menjaga kerusakan yang sedikit tadi itu lebih baik daripada mendatangkan kerusakan yang banyak itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum ini sekedar kaidah yang untuk menguatkan saja. Jadi kalau kerusakannya sedikit itu lebih aula daripada kerusakannya banyak gitu loh. Nah, yang terakhir, masalatun man raka'a duna shaf wa dabba ila shaffi wa huwa raqi'. Fa rafa'a al-imam qabla an yadkhul hadzal ma'mum ar-raqi' fi shaf, fama hukmuh? Barang siapa yang ruku' duna shaf, tanpa dia masuk ke shaf, kemudian dia langsung masuk ke shaf dalam keadaan dia ruku'. Paham belum? Jadi ada jamaah. Paham ya? Ada jamaah, ada satu tempat shaf yang masih belum ada orangnya. Paham ya? Dia dari belakang itu langsung Allahu Akbar, ruku' ini. Setelah itu baru maju dia. Masuk posisi ruku' dia. Maju ke shaf itu posisi ruku' ini. Paham maksudnya? Nah, maksudnya dia kan berarti sendirian awalnya. Fa rafa'al imam qabla an yadkhul hadzal ma'mum ar-raqi'. Kemudian imam ini sudah bangkit, sami'allahu liman hamidah. Sebelum makmum yang rukuk tadi, sebelum makmum tadi ikut masuk ke shaf itu. Apa hukum salatnya? Wal jawab an naqul tabtul salatu, salatnya batal. Salatnya batal. Kenapa? Karena dia enggak bisa awal. Paham ya? Nah, dia mulai salatnya di belakang, belum masuk shaf sudah mulai salat dia. Kemudian ketika rukuk dia baru maju ke depan. Allah musta'an, seperti itu. Atau istilah yang lain, nah barakallahu fikum, intinya di sini dia tidak ngikutin imam dan memulai shafnya, memulai salatnya tidak bersama imam mulainya. Kemudian dia juga posisinya masbuk. Paham ya? Seharusnya kan langsung masuk ke shaf mulai salat, bukan mulainya di belakang gitu loh. Seperti itu. Mas'alatun, permasalahan lagi, law anna rajulain jaa'a wa shallaya ma'an khalfas saffin fihi furjah, faman hukum? Kalau seandainya ada dua orang, na barakallahu fikum, ada dua orang tersebut apa? Salat di belakang shaf. Salat di belakang shaf dalam keadaan shafnya itu masih ada furjah. Furjah itu masih ada celah. Paham ya? Furjah itu celah artinya ya. Perhatikan, furjah itu celah. Jadi dua orang ini datang sholat bersamaan di belakang shaf yang shafnya di depannya itu masih ada furjah. Faman hukumnya apa? Paham belum nih, Bang? Jadi dia masuk gitu. Shaf di depannya itu masih ada celah untuk dia masuk. Karena dia kakak beradik, enggak mau pisah dia. Paham ya? Dia langsung sholatnya Allahu Akbar. Kakak beradik, enggak mau masuk ke shaf itu gitu loh. Salatnya bagaimana hukumnya? Wal jawab an naqul, kita lihat dulu ya. Kita ulangi lagi permasalahannya ya. Lau anna rajulain jaa'a wa shallaya ma'an khalfa shaffin fihi furjah. Kalau datang dua orang
Salat dua-duanya bersamaan. Di belakang shaf yang shafnya itu masih ada celah. Hukumnya bagaimana? Wal jawab annaqul, jawabannya kita katakan tasihhu shalatuhuma li'annahu la infirada. Penting ini. Salatnya sah. Kenapa sah? Karena dia tidak sendirian. Ini penting. Yang dilarang, yang batal salatnya itu kalau salat sendirian di belakang shaf. Paham enggak bedanya? Walaupun tadi salatnya apa? Shaf depannya masih ada celah tapi dia kan berdua di belakang. Itu. Walakin fatathuma fadilatu itmamis shafil awal fal awal. Akan tetapi dia telah terluputkan kehilangan keutamaan penyempurnaan apa? Shaf yang pertama kemudian yang pertama. Karena imam biasanya kan utama itu, atimus shafal awal fal awal. Sempurnakanlah shaf yang pertama kemudian yang berikutnya. Sempurnakan dulu. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Yang terakhir, mas'alatun rajulun ibtada sholatahu munfaridan khalfas shaf. Ada orang mengawali salatnya sendirian di belakang shaf, mengawali salatnya sendirian di belakang shaf. Tsumma asna'is shalat dakhala ma'ahu akharun. Kemudian di pertengahan salat masuklah orang lain bersama dia. Fahal tabtul sholatuh? Apakah batal salatnya? Paham enggak nih permasalahan terakhir ini? Ada orang mengawali salatnya sendirian di belakang shaf. Sendirian di belakang shaf. Kemudian di pertengahan salat ada orang-orang lain, jamaah yang lain masuk bersama dia gitu loh. Ke shaf itu. Maksudnya ke istilahnya sebelah dia yang sendirian tadi. Fahal apakah batal salatnya? Al-ijabah idza raka'a wa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Kalau dia ruku' ya. Kemudian mengangkat kepalanya dari ruku', wa lam yadkhul ahadun ma'ahu, dan ketika dia ruku' tadi enggak ada seorang pun yang masuk bersama dia, batalat salatuh. Maka batal salatnya karena dianggap salat sendirian. Paham belum? Ini posisinya shaf depannya masih ada furjah. Masih ada apa? Peluang untuk dia masuk. Dia sengaja salat sendirian. Allahu akbar. Kemudian datang jamaah yang lain. Ketika dia rukuk, Allahu akbar, Sami Allahu alhamdulillah, mereka pada datang. Salatnya dia sendirian tadi itu enggak sah karena seharusnya dia maju ke depan. Seperti itu. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, salat sendirian di belakang shaf hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali ada udzur yang syar'i. Adapun menarik orang di depannya tidak diperbolehkan karena akan mengganggu kekhusyuan orang yang depannya dan akan mengurangi kesempurnaan shaf yang sudah sempurna tadi. Adapun dia maju ke depan, berdiri di samping imam, itu juga tidak diperkenankan karena akan menimbulkan kerancauan. Imamnya satu atau dua atau tiga. Paham ya? Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.